Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi pelita kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menyambung beberapa lama ini pembahasan tentang akhir zaman. Kalau kita lihat dalam Matius 24 itu Yesus banyak membahas tentang perihal akhir zaman. Bagaimana akan terdengar dulu perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada penyesatan, akan ada kelaparan dan segala macamnya. Dan ada satu bagian yang seringkali kita tidak singgung tentang akhir zaman. Dan itu ada tadi dalam Matius 24 tadi ayat yang ke-14, dikatakan di sana Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Peristiwa akhir zaman tidak pernah lepas dari satu kenyataan bahwa Injil kerajaan Allah diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, ini menjadi sesuatu yang melengkapi peristiwa akhir zaman. Di sekian rentetan peristiwa akhir zaman yang akan terjadi, bagaimana ada rapture, Armageddon, dan semua peristiwa yang akan terjadi, kita harus ingat bahwa semuanya akhirnya tidak pernah luput dari suatu kenyataan bahwa Injil kerajaan Allah akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan itulah sesudah itu barulah tiba kesudahannya, gitu ya. Pada bagian ini saya akan menyorot mengenai hal bagaimana Injil kerajaan Allah ini menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan ini menjadi satu bagian yang tidak pernah lepas dalam komponen akhir zaman. Kalau kita bicara soal kedatangan Tuhan, kita bicara soal tanda-tanda dan meterai dan segala macam tentang peristiwa akhir zaman, satu hal yang tidak boleh hilang di sana adalah kenyataan bahwa pemberitaan Injil itu harus disampaikan ke seluruh dunia, ke semua bangsa, menjadi kesaksian bagi mereka, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Banyak orang yang menafsirkan bahwa ayat ini berbicara bagaimana Injil itu kemudian dari orang Israel dan kemudian itu berputar ke seluruh dunia dan kembali kepada bangsa Israel. Ada orang menafsirkan bahwa maksud ayat ini adalah bagaimana orang Israel yang kemudian kembali menjadi Kristen, dan itu dianggap bahwa itulah tiba kesudahannya. Sebenarnya kalau kita lihat saat-saat ini, saudaraku, Israel sendiri dari seluruh populasi penduduk Israel ada sekitar 1,9% yang sudah menjadi Kristen, gitu ya. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai Mesias mereka, gitu ya. Walaupun masih sebagian besar masih menanti-nantikan kedatangan seorang Mesias, gitu ya. Tetapi sampai hingga saat ini sekitar 1,9% dari seluruh penduduk populasi di Israel, mereka sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi Injil sudah sampai ke Israel. Bahkan berdasarkan data tahun 2020 ini terjadi kenaikan sekitar 1,4% jumlah orang Kristen di Israel itu sendiri, gitu ya. Dan saya nonton sebuah channel di di YouTube, namanya One for Israel Ministry. Itu satu channel yang khusus membahas bagaimana pemberitaan Injil di Israel yang dilakukan oleh orang-orang rabi-rabi yang kemudian mereka bertobat dan menerima Yesus, dan mereka kemudian beralih dari Jewish menjadi Christianity, gitu ya. Dan mereka dengan giat menggalang memberitakan Injil supaya orang-orang Israel akhirnya percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan ini semua dilakukan terus, dan bagaimana Injil sudah disampaikan pada bangsa-bangsa, gitu ya. Nah, pada bagian ini kita akan lihat sama-sama bahwa dalam firman Tuhan akhir zaman dari sekian banyak peristiwa yang tadi saya sudah bilang, satu bagian yang akan tidak pernah lepas di sana dalam firman Tuhan bahwa Injil kerajaan itu akan diberitakan pada semua bangsa menjadi kesaksian bagi mereka. Di sini saya tidak akan membahas mengenai apa itu Injil kerajaan. Ada orang yang kemudian membahas dengan berbagai macam, ada Injil damai sejahtera, ada Injil kerajaan dan segala macam. Tetapi intinya pada dasarnya adalah kenyataan bahwa itu adalah kabar baik. Yesus sudah datang sebagai juru selamat, Yesus sudah datang menebus kita semua, dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Dan itu adalah berita Injil, gitu ya. Terlepas dengan istilahnya Injil damai sejahtera atau Injil kerajaan, intinya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang menebus kita. Dia yang adalah Allah, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa Anda dan saya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu adalah Injil atau berita kabar baik. Dan dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Injil kerajaan itu harus diberitakan pada semua bangsa untuk menjadi kesaksian, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan peristiwa akhir zaman dilengkapi dengan suatu kenyataan bahwa Injil itu akan diberitakan ke semua bangsa, Injil itu akan diberitakan ke semua suku, kaum, dan bahasa, gitu ya. Saya tidak akan menunjukkan data statistik saat ini tentang perkembangan kekristenan di dunia. Anda mungkin bisa cari sendiri di internet tentang perkembangan bagaimana jumlah orang Kristen, walaupun mungkin secara grafik
lebih banyak ditunjukkan mengenai kuantiti atau jumlahnya, walaupun kita tidak tahu berapa banyak di antara mereka yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, gitu ya. Tetapi yang pasti dalam firman Tuhan kita banyak melihat bahwa pemberitaan Injil sudah merambat kemana-mana, dan itulah kata firman Tuhan, gitu ya. Kalau Anda perhatikan dalam Markus 13 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, gitu ya. Jadi dalam peristiwa akhir zaman, kalau kita lihat yang di Matius tadi dikatakan bahwa Injil Kerajaan menjadi kesaksian, barulah sesudah itu tiba kesudahannya. Kalau di Markus diceritakan bahwa Injil harus diberitakan terlebih dahulu kepada semua bangsa, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal pemberitaan Injil, kita tidak hanya sekedar bicara bagaimana Yesus naik ke surga dan dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita tidak hanya bicara soal bagaimana Yesus memberikan tugas, bagaimana Yesus memberikan amanat agung buat murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik. Itu betul, saudaraku. Tetapi kita harus melihat pada sisi yang lain bagaimana Injil di pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang menggenapi peristiwa akhir zaman. Bagaimana pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang membuat sesudah itulah baru tiba kesudahannya. Kedatangan Tuhan menjadi sesuatu yang menjadi semakin sempurna, menjadi sesuatu yang saatnya tiba apabila Injil diberitakan pada semua bangsa dan menjadi kesaksian bagi mereka, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Gitu ya. Kita tidak pernah lupa bagaimana Yesus memberikan amanat agung buat kita semua. Betul, saudaraku? Kalau kita lihat di dalam Markus, saya ambil yang di Markus saja, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tentunya ini sedikit berbeda dengan yang di Matius. Kalau yang di Matius dikatakan, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kuperintahkan kepadamu. Kalau dalam Markus tadi yang kita baca, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itu menjadi sesuatu hal yang tugas yang diemban oleh semua murid-muridnya, termasuk Anda dan saya. Tetapi pada video ini saya ingin melihat sesuatu sisi yang lain tentang hal pemberitaan Injil. Bagaimana pemberitaan Injil bukan semata-mata menjadi satu tugas, menjadi satu amanat yang dibebankan pada gereja Tuhan. Tetapi pemberitaan Injil menjadi mata rantai untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pemberitaan Injil menjadi suatu penggenapan. Bagaimana apabila Injil diberitakan, maka sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal konteks eskatologi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, pemberitaan Injil menjadi satu titik yang penting, bahwa itu adalah bagian penting dalam sebuah cerita, dalam semua hal, komponen-komponen dalam eskatologi atau kedatangan Tuhan. Gitu ya. Jadi saya mau Anda dan saya sekarang kita memandang dari satu segi yang lain. Bukan cuma sekedar bagaimana kita melihat bahwa ini adalah tugas yang Yesus berikan buat Anda dan saya gereja Tuhan. Tetapi kita ingin melihat bahwa ini adalah bagian yang harus Anda dan saya lakukan sebagai rencana penggenapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam firman Tuhan yang dikatakan Injil harus diberitakan kepada semua bangsa, menjadi kesaksian bagi mereka, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Gitu ya. Kita tidak hanya bicara soal siapa itu antikris, kita tidak hanya bicara soal Armageddon, kita tidak bicara soal segala sesuatu yang pengangkatan dan segala macamnya, tanpa kita menyorot satu bagian penting, yaitu pemberitaan Injil. Di dalam peristiwa akhir zaman, pemberitaan Injil menentukan semuanya, karena dikatakan sesudah Injil diberitakan kepada semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Gitu ya. Pada video ini kita akan sama-sama melihat bahwa pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang saya bilang tadi, itu menjadi komponen penting pada satu peristiwa akhir zaman. Gitu ya. Di samping kita lihat tadi bagaimana itu menjadi amanat agung Yesus berikan buat Anda semua, buat kita semua, maka kita juga bisa melihat bahwa ini menjadi bagian yang membuat itulah penggenapan rencana kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gitu ya. Kalau kita flashback sedikit pada kehidupan Kristus dan rasul-rasulnya, kita lihat sedikit dalam Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Jadi sesuatu yang Yesus lakukan, dia memberitakan Injil bagi mereka, serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Dalam Markus 1 ayat 38, jawab Yesus di sini, marilah kita pergi ke tempat-tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus datang untuk memberitakan Injil. Yesus datang untuk memberitakan kabar keselamatan. Yesus datang memberitakan berita baik, bukan suatu berita buruk, bukan suatu berita yang menakutkan, bukan suatu berita yang menindas, menjelek-jelekan. Tetapi Yesus membawakan satu kabar baik, berita bahwa ada keselamatan, bahwa juru selamat sudah datang. Gitu ya, bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus, dan itu adalah kabar baik, dan itu adalah Injil itu sendiri.
Dan Yesus bilang, untuk itulah aku datang. Dalam Lukas 4 ayat 43 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Berkali-kali Yesus bilang, dia datang untuk memberitakan kabar baik. Dia datang untuk memberitakan Injil. Gitu ya. Dan hal yang sama pada saat gereja mula-mula, kita tahu setelah Yesus bangkit kemudian timbul penganiayaan besar, saya bisa melihat bahwa justru melalui penganiayaan itu menjadi satu sarana Allah bagaimana kemudian murid-murid Tuhan tersebar, dan kemudian dari sanalah pemberitaan Injil mulai semakin menyebar, gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat dikatakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan pada sebelumnya itu terjadi peristiwa bagaimana Stefanus yang kemudian dilempari dengan batu, dan itu menjadi peristiwa penganiayaan besar pada gereja mula-mula. Tetapi Allah memandang sebagai sesuatu hal yang positif bahwa di balik itu semua murid-murid akan semakin dewasa dan kemudian pemberitaan Injil akan semakin menyebar. Gitu ya. Anda bisa melihat sesuatu hal yang baik dalam peristiwa seperti ini, itu adalah media Allah menggenapi rencananya bagaimana pemberitaan Injil menyebar melalui bangsa-bangsa. Gitu ya. Jadi saya bisa bayangkan peristiwa kemarin yang pernah kita alami beberapa lama ini, bagaimana pandemi melanda seluruh dunia, gereja-gereja tutup dan orang tidak bisa melakukan ibadah, tetapi saya bisa melihat bahwa melalui itu semua justru pemberitaan Injil semakin giat dilakukan melalui berbagai macam media. Orang bisa di rumah mendengarkan firman Tuhan setiap hari, dan pemberita-pemberita firman Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dan dikatakan dalam Alkitab suara mereka terdengar sampai ke ujung bumi. Gitu ya. Dan itu pun yang terjadi pada gereja mula-mula, pada saat sesuatu yang sulit, pada saat suatu penganiayaan itu datang, itu menjadi media bagaimana mereka memberitakan Injil ke banyak tempat. Gitu ya. Dan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, bagi Paulus, bahwa dia dipanggil memang untuk memberitakan Injil. Gitu ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang bagian kehidupan Anda dan saya, saudaraku, dan untuk itulah Anda dan saya dipanggil. Terlepas dari apa posisi kita, apa talenta kita, apa kemampuan kita, di mana kita berada, gereja kita, sinode kita apa, Anda dan saya kita bertugas memberitakan Injil. Kita semua bertugas menyampaikan kabar baik itu, bahwa Kristus adalah penebus yang sudah datang menebus dosa kita, dan dia datang karena dia mengasihi manusia. Dan itu tugas Anda dan saya semua, saudaraku. Tidak semua kita harus menjadi pendeta, memakai jas, memakai dasi, dan berdiri di mimbar. Tetapi kita semua adalah pemberita-pemberita Injil yang bertugas menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk itulah Anda dan saya dipanggil, saudaraku. Gitu ya. Dan tadi saya udah bilang bahwa ini bukan semata-mata amanat agung. Betul, ini adalah amanat yang Yesus tinggalkan. Tetapi saya ingin kita sama-sama melihat bahwa pemberitaan Injil itu adalah mata rantai penting pada suatu peristiwa akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Gitu ya. Dan Anda dan saya bisa berperan aktif menjelang kedatangan Tuhan dengan cara kita memberitakan Injil. Gitu ya. Di tengah banyak peristiwa yang tidak baik yang terjadi di bumi menjelang akhir zaman, ada satu berita baik yang akan tersebar kemana-mana, yaitu Injil Kerajaan Allah. Itu adalah berita baik, itu adalah berita sukacita, itu adalah berita damai sejahtera, itu berita yang mendatangkan suatu kelegaan bagi orang bahwa ada keselamatan di bawah kolong langit ini, yaitu di dalam nama Yesus. Gitu ya. Dan ini menjadi pelengkap, ini menjadi suatu bentuk di mana itulah mata rantai dalam sebuah peristiwa eskatologis tadi. Jelas, saudaraku? Dan kalau kita lihat sekarang bagian kita adalah sekarang banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam bentuk pemberitaan Injil. Gitu ya. Tentunya ini menjadi sesuatu yang kita harus lakukan dengan bijaksana. Tadi saya sudah bilang bahwa Injil pada dasarnya adalah kabar baik, bukan menyatakan kesalahan, tetapi menyatakan kebenaran. Ini beda, saudaraku. Gitu ya. Seringkali ada orang yang memberitakan Injil dengan cara mengobrak-abrik kesalahan pihak lain, gitu ya. Tetapi pernahkah kita berpikir untuk mulai menyatakan bahwa ini menjadi sesuatu hal jalan kebenaran, di mana orang bisa mempertimbangkannya, di mana orang bisa memikirkannya, di mana itu membuka suatu pencerahan bagi orang tentang suatu jalan kebenaran. Dan ingat selalu, saudaraku, bahwa semuanya adalah karya Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan di bagian terakhir. Gitu ya. Jadi itu semua kita harus lakukan dengan bijaksana, bagaimana Injil mendatangkan sukacita. Injil bukan sesuatu yang mengintimidasi, bukan sesuatu yang menakut-takuti, bukan sesuatu yang menimbulkan pertengkaran, tetapi Injil adalah sesuatu kabar baik, di mana orang bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan hidupnya, di mana orang bisa menemukan sumber keselamatan dalam hidupnya, yaitu di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Dan itu yang harus kita lakukan dengan sangat bijaksana, saudaraku.
gitu ya. Dan menjelang akhir zaman ini banyak hal yang bisa Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan sediakan untuk menjadi media untuk kita melakukan pemberitaan Injil. Tadi saya sudah jelaskan pada masa gereja mula-mula, penganiayaan menjadi sarana, penganiayaan menjadi trigger, pemicu suatu pemberitaan Injil. Bagaimana pada waktu itu umat Tuhan kemudian menyebar dan terjadilah pemberitaan Injil. Gitu ya. Dan saya udah gambarkan tadi, saya melihat pada masa seperti kemarin, masa pandemi berapa lama, 2 tahun yang melanda seluruh dunia, itu menjadi sarana bagaimana pada waktu itu menjadi media orang memberitakan Injil dengan berbagai macam cara yang mereka bisa lakukan. Dan Injil tersebar kemana-mana, saudaraku. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu yang kita ingin lihat sama-sama, bahwa itu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk hal pemberitaan Injil. Gitu ya. Dalam Roma 10 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka telah sampai ke ujung bumi, dan suara mereka telah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Gitu ya. Jadi ada banyak hal yang teknologi yang ada sekarang itu memungkinkan kita untuk memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Pemberitaan Injil tidak lagi dibatasi oleh sebuah gedung tertentu, tidak lagi dibatasi oleh sebuah lokasi, tempat tertentu, kota tertentu, tetapi semuanya terbuka lebar di mana Injil bisa disampaikan melewati segala macam batasan waktu, batasan tempat, batasan sinode, batasan golongan atau suku tertentu. Gitu ya. Dan teknologi memungkinkan itu semua. Karena itu sebenarnya umat Tuhan, kita tidak perlu antipati dengan teknologi. Kita tidak perlu memandang, oh kalau teknologi itu semua berasal dari antikris. Tidak, saudaraku. Justru kita melihat dengan perkembangan teknologi menjadi sesuatu di mana itulah kesempatan untuk umat Tuhan memberitakan Injil. Dan itu mengenapi peristiwa akhir zaman bagaimana Injil akan diberitakan pada semua bangsa dan menjadi kesaksian bagi mereka, dan sesudah itu tibalah kesudahannya. Gitu ya. Jadi melalui ini semua saya ingin sama-sama kita melihat bahwa ini menjadi sesuatu di mana inilah tanggung jawab Anda dan saya untuk kita memberitakan Injil melalui setiap kesempatan, melalui setiap media yang ada di sekitar kita. Tidak lagi untuk mencoba mengumpulkan seseorang pada satu tempat tertentu, pada satu gedung tertentu. Tetapi kondisi paradigmanya dibalik, saudara. Bagaimana sekarang Injil bisa menjangkau semua orang? Bagaimana sekarang Injil bisa keluar dan menjangkau setiap orang yang mungkin tidak terjangkau dengan kondisi yang cukup terpencil, tetapi Injil bisa masuk ke sana. Gitu ya. Tidak semata-mata dengan sesuatu hal yang konvensional, tetapi dengan pemanfaatan teknologi, bagaimana Injil ini bisa masuk kemana saja. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang itulah yang harus kita lakukan saat-saat ini, saudaraku. Sebelum saya lanjutkan, tadi sore saya menonton sebuah video dari seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru, seorang hamba Tuhan dari GKIN Kupang, gitu ya. Di beberapa video saya juga sempat membagi tentang hal-hal yang sempat dibagikan oleh Pak Ezra Soru ini, dan saya cukup suka dengan videonya. Saya akan tunjukkan videonya sebentar, bagaimana dia menjelaskan tentang bagaimana media sosial ini menjadi sarana yang baik untuk suatu bentuk pemberitaan Injil. Gitu ya. Seperti biasa, link videonya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa menontonnya langsung ke channel Bapak Ezra Soru. Gitu ya. Kita akan nonton videonya sebentar, saudaraku ya. Yesus merancang atau memikirkan langkah demi langkah di dalam pelayanan. Dia bukan asal sembarang pelayanan, tapi dia memikirkan dengan serius pelayanannya dengan cara terbaik, di tempat terbaik, dan pada saat yang terbaik, supaya Injil bisa mencapai hasil yang maksimal. Dia memang datang untuk beritakan Injil, tapi Injil tidak boleh diberitakan di sembarang tempat atau sembarang situasi atau sembarang orang tanpa memperhitungkan banyak hal. Yesus telah menunjukkan teladan bagi kita bahwa kita harus sungguh-sungguh memikirkan segala potensi yang ada agar Injil yang kita beritakan lebih cepat menyebar dan mencapai hasil yang maksimal. Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tidak, semua mesti dipikirkan supaya pelayanan bisa maksimal. Pemberitaan firman, pemberitaan Injil maksimal, itu harus dipikirkan cara yang terbaik. Kalau pada zaman Yesus penyebaran Injil bisa terjadi dengan cepat melalui wilayah Galilea, berarti zaman Yesus pelayanan bisa maju lebih cepat. Injil, firman bisa lebih maksimal diberitakan, itu melalui sebuah tempat
cepat. Zaman sekarang, firman atau Injil menyebar dengan cepat melalui media. Bukan lagi tempat, tapi media. Kita hidup dalam satu zaman yang modern, yang serba canggih, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa, di mana kita bisa menjelajah seluruh dunia hanya dengan benda kecil di tangan kita yang bernama HP. Semua itu bisa kita manfaatkan untuk membuat Injil dan firman Tuhan menyebar dengan cepat, mencapai seluruh wilayah di dunia ini hanya dengan 1-2 kali ketukan di HP kita. Kalau semua kemajuan ini kita bisa memaksimalkannya untuk pemberitaan Injil dan pemberitaan firman Tuhan, maka saya percaya firman Tuhan, Injil akan bergerak lebih cepat dan menyebar kepada lebih banyak orang, lebih daripada zaman Yesus. Kemajuan teknologi informasi sehebat ini meruntuhkan banyak tembok pemisah yang tidak bisa ditembus oleh pemberitaan Injil konvensional. Karena itu saudara, dengan kemajuan teknologi seperti ini, sayang sekali kalau kita tidak pergunakan segala macam fasilitas dan kemajuan teknologi ini untuk pemberitaan firman dan untuk penyebaran kabar baik. Itulah sebabnya saya sendiri mempergunakan semua fasilitas ini untuk pemberitaan Injil, pemberitaan firman, baik lewat radio, lewat televisi. Dulu masih zaman BlackBerry, saya pakai BlackBerry juga, pakai Facebook, pakai email, pakai YouTube, pakai website, pakai Instagram, pakai WA, pakai Zoom meeting, dan macam-macam yang lain untuk beritakan firman. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu dari Surabaya WA saya, Pak Esra, senang sekali Pak sudah melayani di banyak media, tapi saya mau beritahu Pak Esra bahwa banyak anak muda itu ada di TikTok, dan TikTok digemari karena videonya hanya 1 menit. Jadi kalau Bapak bisa masuk dalam pelayanan di TikTok, itu pasti akan menjangkau banyak orang. Begitukah? Akhirnya saya pun mulai ke TikTok. Tapi 1 menit, omong tuh kayak setan lagi kejar. Tiba-tiba belum selesai, habis. Ulang, ini dibuang. Susah sekali. Syukurnya sekarang TikTok bisa 3 menit. Dan setiap hari saya bikin seperti itu. Saya sebar di seluruh grup WA. Saya kirim pesan pribadi per pribadi. Firman menyebar, Injil menyebar. Setiap kali saya bikin video di TikTok, saya pakai itu kirim di WA kepada ratusan orang. Setelah itu masukkan lagi di Instagram, lalu muat di YouTube lagi, muat di Facebook lagi. Saya masukkan ratusan khotbah saya di Revivo atau juga di Spotify dan macam-macam yang lain. Kenapa? Supaya Injil menyebar dengan cepat, supaya firman Tuhan menyebar dengan cepat. Nah saudara, bayangkan seandainya kita semua melakukan hal yang sama, betapa kita melihat Injil akan menembusi berbagai macam tempat bangsa lebih cepat dari zaman Yesus. Sayangnya adalah banyak kita tidak bijak dan tidak memikirkan peluang pemberitaan Injil, peluang penyebaran firman melalui semua media itu. Jikalau kita memakai semua media itu, maka sebenarnya kita sedang mempergunakan media itu untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kalau kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Termasuk jikalau kamu main Facebook, lakukan untuk kemuliaan Allah. Jikalau kamu main IG, lakukan untuk kemuliaan Allah. WA untuk kemuliaan Allah. TikTok untuk kemuliaan Allah. Snack video untuk kemuliaan Allah. YouTube untuk kemuliaan Allah. Sayangnya banyak orang Kristen tidak pergunakan itu untuk kemuliaan Allah. Media sosialnya hanya dipakai untuk senang-senang, hanya untuk dipakai bagi perkara-perkara sekuler, hanya untuk maki-maki orang, naik status, cuci maki orang dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan, lintang timur sampai lintang selatan, hanya untuk menyebarkan hoax, hanya untuk pamer kekayaan dan macam-macam hal yang tidak bijaksana. Anak-anak Tuhan pakai TikTok juga untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya TikTok, hanya goyang-goyang saja terus. Diam-diam mengisihimu, diam-diam mencintaimu. Saya bosan tiap hari lihat itu. Tiap kali buka ini orang goyang, diam-diam mencintaimu. Terus seperti itu. Pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu hanya sekedar kutip ayat dan sharing. Atau saudara baca renungan, ketik kembali renungan itu dan sharing ke banyak orang. Atau kalau bisa nyanyi-nyanyilah lalu posting. Atau bisa bikin kata-kata yang berisi pesan Injil lewat picture-picture dan sebar itu. Atau kalau tidak bisa, lihat khotbah-khotbah penginjilan, share. Supaya apa? Supaya Injil menyebar dengan cepat. Jikalau kita semua bisa bekerja sama, saudara bayangkan bahwa dalam 1 hari Injil dalam 3 menit menyebar ke berapa banyak, berapa ribu orang. Jikalau Yesus melihat peluang Injil menyebar lewat Galilea dan karenanya dia pilih Galilea.
Sekarang kita melihat peluang Injil melalui internet. Pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Maka marilah kita semua memanfaatkan semua media yang kita punyai untuk menyebarkan Injil. Kalau kita semua melakukan itu, maka terang yang pernah dipancarkan dari Galilea, terang yang pernah terbit di Galilea itu akan terus dipancarkan ke seluruh dunia, menembusi berbagai macam batas, terus terpancar menerangi insan-insan dalam kegelapan. Yesus Kristus terang dunia itu akan bercahaya di hati mereka. Maukah saudara? Terang dari Galilea sudah bersinar. Teruslah sampaikan terang itu untuk seluruh dunia. Tuhan memberkati saudara. Oke, saudaraku, Anda udah nonton videonya. Dengan sangat berapi-api dia menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana itu berbeda dengan pada zaman Yesus. Kalau zaman Yesus mungkin pemberitaan Injil masih dilakukan secara konvensional, tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi justru kita bisa melakukan pemberitaan Injil dengan jauh lebih efektif dan bisa menjangkau kemana saja. Saya tidak pernah menyangka kalau saya yang sekarang ini berada di satu kota terpencil di salah satu daerah provinsi di Indonesia, kalau pas saya lihat ada beberapa orang yang mulai menonton dari daerah-daerah yang sangat jauh dengan tempat saya, bahkan berada di luar negeri sana, gitu ya. Dan saya tidak berpikir bagaimana mungkin kata-kata saya atau suara saya bisa sampai ke mereka semua. Tetapi itu justru menggambarkan bahwa itulah teknologi, gitu ya. Dan umat Tuhan tidak boleh antipati dengan teknologi, tadi saya sudah bilang. Gitu ya, media sosial bisa kita manfaatkan untuk pemberitaan Injil. Jadi tidak ada lagi alasan buat Anda dan saya untuk saya tidak tahu mau memberitakan Injil bagaimana. Mungkin Anda dan saya tidak harus memberitakan Injil di mimbar seperti hanya pendeta-pendeta yang besar. Mungkin kita tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil dalam sebuah pertemuan tertentu, tetapi media sosial dan segala sesuatu menjadi satu sarana di mana kita bisa memberitakan Injil melalui itu semua. Dan banyak orang yang akan melihatnya dan banyak orang yang akan mendengar tentang Injil. Itu yang terpenting, saudaraku. Bukan dengan suatu pemaksaan, bukan dengan suatu intimidasi, bukan dengan sesuatu yang menimbulkan suatu pertentangan atau perselisihan, tetapi menjadi sesuatu di mana kita menawarkan suatu pemikiran, di mana kita menyodorkan suatu kebenaran yang mempersilahkan orang untuk mempertimbangkannya, yang mempersilahkan orang untuk bertanya dalam hatinya tentang kebenaran itu semua. Gitu ya. Saya termasuk salah satu orang yang tidak terlalu suka untuk men-share video-video saya dalam sosial media, dalam grup-grup WhatsApp atau segala macam. Saya tidak pernah melakukan ini karena saya selalu berpikir bahwa kalau ada orang yang menonton semua yang saya sampaikan, maka itu semata-mata karena Tuhan yang menghantarkan orang itu untuk menontonnya. Gitu ya. Jadi kita memberitakan Injil bukan menjadi sesuatu di mana kita memaksakan sesuatu pada orang lain, tetapi kita semua menawarkan suatu berita baik. Kita menawarkan suatu kabar baik buat setiap orang. Mau terima atau dia mau tidak, itu semua terserah sepenuhnya pada orang yang bersangkutan. Mau mendengar atau mau tidak, itu pun juga semua terserah pada orang yang bersangkutan. Gitu ya. Dan media sosial menjadi sesuatu hal yang efektif di mana orang tanpa paksaan, di mana seseorang tanpa intimidasi, dia bisa memilih untuk mendengar atau tidak. Jelas aku, tetapi yang terpenting adalah mari beritakan Injil dengan sepenuh hati supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya penggenapan rencana kedatangan Tuhan terjadi karena Injil diberitakan pada semua bangsa. Itu yang terpenting, saudaraku. Gitu ya. Beberapa lama ini mungkin Anda juga sempat mendengar tentang berita metaverse, gitu ya. Satu dunia virtual yang kemudian dicanangkan oleh pimpinan dari Facebook setelah dia berganti nama, gitu ya, menjadi Meta, gitu ya. Dan kemudian dia membuat suatu virtual world yang namanya metaverse. Dan ini menjadi sesuatu yang cukup mengejutkan banyak gereja, gitu ya. Cukup mengejutkan banyak orang. Dan kemudian ada yang dengan mudah beradaptasi dan menerima itu sebagai satu peluang, sebagai satu kesempatan di mana Injil bisa diberitakan dengan lebih universal. Injil bisa diberitakan dengan ke semua golongan tanpa batasan waktu, tanpa batasan geografis, tanpa batasan suatu merek gereja tertentu, tanpa batasan sosial ekonomi dan suku tertentu, gitu ya. Dan ini menjadi kesempatan di mana semua orang dari suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar suatu pemberitaan firman Tuhan. Tetapi banyak juga yang berpikir kemudian ini nanti siapa yang menjadi gembala sidangnya, pendataan anggotanya gimana, pengerjanya siapa, lebih memikirkan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Tetapi semuanya kembali, saudaraku, bahwa pada dasarnya firman Tuhan menggenapi semuanya bahwa sebelum Kristus datang, Injil akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu tibalah kesudahannya. Jelas, saudaraku? Dan bagian yang terakhir yang saya ingin tekankan di sini adalah ini menjadi sesuatu yang semata-mata, bukan semata-mata menjadi usaha kerja keras kita semua, sehingga kita dengan segenap kekuatan, dengan segala sesuatu yang kita lakukan, seakan-akan bahwa itu semua hasil karya kita.
Ini yang perlu kita ingat sama-sama, saudaraku. Gitu ya. Dalam Markus 16 ayat 20 dikatakan mereka pun memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Lanjutannya, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Gitu ya. Kita tidak usah memaksakan orang untuk mendengar apa yang kita katakan, tetapi percayalah bahwa kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka Allah bekerja untuk turut meneguhkan perkataan itu. Itu yang lebih penting, saudaraku. Gitu ya. Mungkin kita bisa menyampaikannya dengan sangat sederhana, tetapi Tuhan meneguhkan itu semua. Dan kita harus ingat bahwa pemberitaan Injil bukan kita landaskan pada kemampuan kita ngomong, bukan berlandaskan pada kemampuan kita tampil dan memukau orang, tetapi bagaimana kita mengandalkan pekerjaan Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus itu yang menghidupkan perkataan kita. Dan itu yang membuat hati orang bisa berubah. Hati orang berubah bukan karena kemampuan kita meyakinkan seseorang. Suatu kebenaran akan nyata karena kebenaran itu sendiri yang menyatakan dirinya. Jelas, saudaraku? Kebenaran tidak akan nyata dengan sesuatu yang orang usahakan untuk membuktikan bahwa itu benar. Tetapi kebenaran itu nyata karena dia membuktikan kebenarannya diri sendiri. Gitu ya. Suatu kebenaran tidak akan ditutup-tutupi dan satu saat kebenaran itu semua akan nyata. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Jelas, saudaraku? Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan seperti ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Di lanjutannya, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Di sana Yohanes melihat bahwa malaikat membawa sebuah Injil yang kekal untuk diberitakan. Jadi memberitakan Injil adalah pekerjaan manusia dan Allah bekerja di dalamnya. Bukan semata-mata seorang manusia yang kemudian berjuang dengan merangkai segala macam kata untuk membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Gitu ya. Bagian kita adalah kita beritakan apa yang terbaik, kita beritakan kebenaran itu sendiri. Tetapi saatnya bagian Allah akan bekerja dan membuka itu semua. Dan kita harus melihat bahwa itulah Allah meneguhkan setiap perkataan yang disampaikan. Jelas, saudaraku? Dalam 1 Korintus 2 ayat 4-5, baik perkataanku maupun pemberitaanku, Paulus bilang, tidak kusampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Ayat ini saya banyak ambil beberapa video tentang bagaimana pemberitaan firman Tuhan. Gitu ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi kalau Anda berkata, saya tidak pintar ngomong. Pemberitaan firman Tuhan bukan membutuhkan orang yang pintar ngomong. Pemberitaan firman Tuhan membutuhkan orang yang mau berbicara dan menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan. Dan selebihnya bagian Allah meneguhkan itu semua. Dan Paulus mengabarkan bahwa yang aku sampaikan itu bukan semata-mata dengan hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan kekuatan Roh. Supaya apa? Supaya kamu manusia yang mendengar, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Gitu ya. Semua pemberitaan atau apapun juga terlebih penting dari semuanya adalah bagaimana Roh Allah menguraikan itu semua, bagaimana Tuhan meneguhkan itu semua, dan kebenaran dibuka sehingga orang melihat kenyataan apa itu kebenaran. Gitu ya. Jadi sebenarnya bagi seorang pemberita firman Tuhan, yang terpenting adalah andalkan Tuhan. Yang terpenting adalah bergantung pada Tuhan dan biar Tuhan memimpin setiap perkataan dan biar Tuhan meneguhkan setiap perkataan melalui setiap media apapun yang dilakukan, topik apapun yang disampaikan, kita harus berdoa supaya Tuhan bekerja melalui itu semua. Dan itulah yang membuat orang berbalik kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapakku. Dan kita harus mengerti bahwa orang hanya bisa mengerti dan datang kepada Tuhan apabila Tuhan menyentuh hatinya dan mengubah orang itu. Jelas, saudara? Dan bagian kita adalah mari beritakan Injil, gitu ya, supaya orang mendengar tentang siapa itu Kristus dan selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Gitu ya. Dan ini semua mengenapi sebuah peristiwa akhir zaman bahwa sebelum kedatangan Tuhan, Injil diberitakan kepada semua bangsa menjadi kesaksian bagi mereka, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Gitu ya. Terlepas tentang apapun juga penjelasan akhir zaman tentang bagaimana dahsyatnya peristiwa akhir zaman, ingat selalu bagian Anda dan saya adalah mari beritakan Injil, dan itu mengenapi semua peristiwa akhir zaman. Jelas, dalam 2 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, 2 Petrus 3 ayat 9-10 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kedatangan Tuhan, mungkin banyak orang berkata, kapan Tuhan datang? Dibilang sudah dekat, sudah diambang pintu, tetapi toh sampai sekarang Tuhan tidak datang. Lanjutannya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu,
karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Gitu ya. Lanjutannya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Berkali-kali dalam firman Tuhan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Gitu ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan seringkali orang lebih memperhatikan bahwa ini menjadi satu peristiwa yang kita cari-cari kapan peristiwa itu terjadi, betapa dahsyat dan luar biasanya peristiwa itu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Injil Kerajaan itu harus diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru sesudah itu tibalah kesudahannya, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan Tuhan sama sekali tidak lalai dengan semuanya itu. Tuhan pasti akan datang mengenapi janjinya. Tetapi kalau kita menganggap itu sebagai satu kelalaian, ingatlah semata-mata karena Tuhan menghendaki supaya setiap orang bertobat dan setiap orang beroleh keselamatan. Karena itu bagian Anda dan saya kita beritakan Injil supaya orang mendengar siapa itu Kristus. Gitu ya. Lanjutannya di ayat 11-12 dikatakan, dan jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Dengan kita hidup saleh dan beritakan Injil, kita menantikan dan kita mempercepat kedatangan hari Allah, dikatakan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jelas aku? Dan ini menjadi sesuatu hal yang kita tidak boleh lupa pada peristiwa akhir zaman, dan itu menjadi bagian Anda dan saya. Peranan kita semua yang terpenting pada peristiwa akhir zaman, pada sekian banyak perentetan peristiwa akhir zaman, peranan Anda dan saya yang diperlukan adalah bagaimana kita semua hidup dengan benar, hidup dengan kudus, hidup dengan dekat pada Tuhan, dan kita harus beritakan Injil. Karena itu mempercepat kedatangan hari Allah, tadi kata firman Tuhan. Gitu ya. Karena Injil Kerajaan Allah harus diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan setelah itu barulah tiba kesudahannya. Gitu ya. Mari ambil bagian dalam setiap pekerjaan yang Tuhan rencanakan dalam suatu penggenapan rencana Tuhan dalam hal pemberitaan Injil. Jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan organisasi, jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan yang Anda suka atau sekedar kumpul-kumpul begitu saja, tetapi mari beritakan Injil. Gitu ya. Mari melalui setiap media yang Anda bisa, melalui apapun yang Anda bisa lakukan, mari beritakan Injil supaya orang mendengar siapa itu Tuhan. Beritakan kabar baik bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan lain di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Dan kalau orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia berjanji dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu adalah kabar baik yang harus diberitakan oleh gereja Tuhan. Dan itu menggenapi setiap peristiwa akhir zaman, bagaimana Kristus akan datang kemudian. Jelas aku? Itulah peranan dan saya. Dan ingat semua bahwa itu bukan karena kemampuan kita. Ingat semua bahwa itu bukan kemampuan kita berbicara dan menguraikan semuanya, atau kata-kata yang sangat bagus dan meyakinkan. Tetapi itu semata-mata karena Allah meneguhkan apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir apakah orang mengerti atau tidak, atau apakah orang bisa terpengaruh oleh perkataan kita. Tetapi yang terpenting adalah biarkan Tuhan meneguhkan setiap perkataan yang kita sampaikan, dan itu bisa membuka mata yang buta, sehingga mata yang buta bisa melihat kebenaran itu seperti apa. Dan itu semua dibukakan karena karya Roh Kudus, dan itu mengenapi peristiwa akhir zaman, saudaraku. Gitu ya. Kita tidak sekedar melaksanakan amanat agung yang Yesus berikan, tetapi kita ambil bagian pada rangkaian peristiwa akhir zaman, bagaimana sebelum Kristus datang, Injil diberitakan menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Jelas aku? Satu ayat yang terakhir dalam Roma 10 ayat 13-15 dikatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan lanjutannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari menjadi sesuatu tekad atau menjadi sesuatu hal yang utama yang Anda lakukan, kita semua lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan tentang siapa itu Yesus, gitu ya. Melalui media apapun yang kita bisa lakukan, mari beritakan firman Tuhan, mari beritakan siapa itu Yesus. Tidak perlu kita harus semata-mata berbicara pada suatu pertemuan besar di depan mimbar sana. Kita bisa memberitakan dengan berbagai macam cara.
gitu ya. Dan itu semua tersedia di depan kita. Banyak media yang dilakukan. Bahkan tadi PSA Seru menggambarkan bahwa di TikTok dia dapat berita bahwa di TikTok banyak anak-anak muda yang senang nonton video di sana. Saya sendiri belum sampai melihat tentang TikTok, saudaraku. Tetapi itu menjadi sesuatu bahwa itu semua menjadi media bagaimana firman Tuhan bisa disampaikan, dan itu yang terlebih penting. Jelas, saudaraku? Mari ambil bagian dalam rencana kedatangan Tuhan. Mari ambil kontribusi dalam rangkaian rencana kedatangan Tuhan menjelang yang kedua kali dengan cara kita beritakan firman Tuhan. Karena Injil Kerajaan itu harus diberitakan kepada semua bangsa menjadi kesaksian bagi mereka. Dan sesudah itu tibalah kesudahannya. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.